Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Ali Muhammad, mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya diterjunkan di Mitra Sekolah SMP 2 Muhammadiyah Depok, Sleman untuk melakukan dokumentasi video tentang pemaparan refleksi hasil observasi pengenalan lapangan persekolahan 1, memberikan kesan dan pesan apa yang sudah saya amati di sekolah ini dan mewawancarai salah satu seorang tenaga pendidik mengenai karakteristik umum peserta didik, struktur organisasi dan tata tertib sekolah, kultur sekolah. Refleksi PLP 1 di SMP 2 Muhammadiyah Depok. Selama kegiatan pengenalan lapangan persekolahan PLP 1 di SMP 2 Muhammadiyah Depok, banyak pengalaman berharga yang saya dapatkan. Kegiatan ini menjadi kesempatan emas untuk melihat langsung bagaimana proses pembelajaran berlangsung, mengamati interaksi antara guru dan siswa, serta memahami dinamika kehidupan sekolah secara menyeluruh. Hasil refleksi kegiatan PLP 1, aspek administrasi dan kesiswaan. Saya mengamati bahwa SMP 2 Muhammadiyah Depok memiliki tata kelola yang terstruktur, baik dari sisi administrasi maupun kesiswaan. Adanya jadwal kegiatan yang jelas, sistem pendataan siswa yang rapi, serta pembagian tugas yang terperinci di antara staf dan guru menciptakan suasana sekolah yang tertib. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler yang beragam menunjukkan adanya komitmen sekolah dalam mengembangkan bakat dan minat siswa di luar kegiatan akademik. Aspek pembelajaran. Saya berkesempatan untuk mengamati berbagai gaya mengajar dari guru-guru di SMP 2 Muhammadiyah Depok. Mereka menggunakan metode yang bervariasi, mulai dari ceramah, diskusi, kelompok, hingga pemanfaatan media pembelajaran yang interaktif. Hal ini membuat siswa lebih terlibat dan aktif dalam proses pembelajaran. Namun saya juga melihat tantangan dalam mengelola kelas yang beragam, di mana setiap siswa memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda. Aspek karakter dan kedisiplinan. Sekolah ini sangat menekankan pentingnya pendidikan karakter dan kedisiplinan. Nilai-nilai religius dan etika diterapkan dalam setiap kegiatan, baik di dalam maupun di luar kelas. Hal ini tercermin dari kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan siswa, seperti salat duha bersama, membaca Al-Quran, dan sapaan ramah kepada guru dan teman. Kedisiplinan juga terlihat dari ketertiban siswa dalam mengikuti peraturan sekolah. Kesan dan pesan untuk SMP Muhammadiyah 2 Depok. Kesan pertama saya terhadap SMP Muhammadiyah 2 Depok sangatlah positif. Lingkungan sekolah terasa hangat dan kekeluargaan. Para guru dan staf sangat ramah, terbuka, dan bersedia berbagi ilmu serta pengalaman. Siswa-siswinya juga sangat sopan, energi, dan antusias dalam belajar. Sekolah ini tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter yang baik. Pesan, teruslah menjadi sekolah yang menginspirasi dan mencetak generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pertahankan semangat kekeluargaan dan kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik. Semoga SMP Muhammadiyah 2 Depok semakin maju dan sukses dalam melaksanakan misinya untuk pendidikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar dan menjadi bagian dari keluarga besar SMP Muhammadiyah 2 Depok. Pengalaman ini akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi saya untuk meniti karir sebagai pendidikan di masa depan. Selanjutnya saya akan memberikan video kegiatan belajar mengajar di sekolah ini dan akan bertanya kepada salah satu tenaga pendidik yang berada di sekolah ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin waktu sebentar untuk mewawancarai Bapak terkait karakteristik umum peserta didik, struktur organisasi ekstrakurikuler, karakter umum peserta didik, tata tertib sekolah, dan kultur sekolah. Sebelum memasuki pertanyaan kami ingin Bapak terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan, Pak. Nggih, matur nuwun. Perkenalkan saya Hendra Sucipto, kepala di SMP Muhammadiyah 2 Depok. Ini kalau tinggalnya di Sleman, pasnya di Dusun Panasan. Saya di sini sudah sejak tahun 2019. Sebelumnya pernah di SMP Muhammadiyah Pakem dan juga dulu awal guru di SMP Muhammadiyah 1 Depok. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pertanyaannya, Pak. Sebentar ya, Pak. Oke. Untuk pertanyaan pertama terkait struktur organisasi sekolah. 1. Bagaimana prinsip dasar pembentukan struktur organisasi di sekolah? Struktur organisasi sekolah ada unsur pimpinan. Pimpinan itu ya ada kepala sekolah, kemudian waka. Waka itu ada 3, waka kurikulum, kemudian yang kedua waka kesiswaan dan ismuba, kemudian yang ketiga waka sarpras dan humas. Selain itu ada kepala tata usaha dan juga bendahara atau keuangan sekolah. Nah, untuk yang pimpinan ini semuanya itu SK-nya dari Persyarikatan Muhammadiyah, khususnya kalau kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman ya. Kalau untuk waka dan juga bendahara serta kepala TU itu dari Majelis Sikdasmen PNF PDM Sleman. Nah, jadi kami selaku kepala sekolah mengusulkan mereka ke PDM, ke Majelis Sikdasmen itu untuk ada fit proper test. Kemudian nanti setelah ada fit proper test itu mereka dilantik sebagai pimpinan sekolah. Nah, itu untuk unsur pimpinan. Jadi kalau yang lainnya ya di antara pimpinan itu ada stafnya. Jadi masing-masing waka itu punya staf, ada staf kurikulum, staf kesiswaan, kemudian ada staf humas. Nah, itu di bawah waka. Nah, baru ada nanti di lainnya ada wali kelas, kemudian ada kepala lab komputer, kemudian ada kepala perpustakaan, kemudian ada kepala satu lagi lab IPA ya. Kemudian yang lainnya yang berkoordinasi atau menjadi pertimbangan sekolah itu ada komite sekolah, kemudian ada forum silaturahmi orang tua, kemudian ada persyarikatan sendiri. Nah, itu kalau lain-lainnya ya sifatnya penanggung jawab dan koordinator. Itu struktur itu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan kedua, siapa saja pihak terlibat dalam struktur organisasi sekolah dan apa saja tugas pokok mereka, Pak? Kalau struktur organisasi tadi ya saya sebutkan pimpinan tadi ya, kami dibantu oleh waka atau wakil kepala sekolah ya. Kalau bidang kurikulum ya sesuai dengan bidangnya, jadi mengelola tentang kurikulum itu ya tentang proses pembelajaran, KBM, aktivitas kegiatan anak-anak di sekolah. Nah, mereka dibantu oleh stafnya, ada tadi yang staf kurikulum. Nanti kalau bagian ismuba dan kesiswaan ya terkait dengan aktivitas kegiatan anak-anak khususnya dalam hal kesiswaan itu nanti ya di bidangnya itu. Nah, sekaligus juga kalau di sekolah Muhammadiyah kan ada ciri khasnya ismuba ya, itu ikut di waka kesiswaan itu. Kalau di bagian humas dan sarpras ya di bidang itu, jadi mengelola terkait dengan sarana prasarana, kemudian kondisi lingkungan sekolah, kemudian nanti baru dibantu ya di staf itu ada staf humas untuk mensiarkan sekolah. Ya kalau untuk kepala tata usaha ya mengelola terkait dengan kebutuhan administrasi sekolah gitu. Bendahara ya di keuangan. Nah, mereka yang secara operasional membantu kami. Baik, Pak. Untuk pertanyaan ketiga, apa visi misi sekolah serta di mana saja pemaparan visi misi di sekolah? Visi sekolah ini kita ada review dan juga ada perbaikan itu mulai di tahun 2020
yang lalu. Jadi perubahan visi itu di tahun 2024 setelah kami satu periode atau 4 tahun di sini. Kalau dulu kami 2019 itu meneruskan visi sekolah yang sudah berjalan oleh kepala sekolah yang lama. Kemudian kami setelah 4 tahun melakukan, meskipun setiap tahun ada review ya. Nah baru di tahun keempat itu setelah kami satu periode itu ada perubahan untuk visi. Nah maka visi yang mulai baru itu mewujudkan warga sekolah yang berakhlak, kemudian berkemajuan dan juga berprestasi. Nah nilai ini tentu kami ambil dari semangat di mana bahwa kami mulai 2014 itu memiliki brand SMP Muhammadiyah 2 Depok Smart School ya. Jadi kita ingin mencapai brand itu dengan turunannya adalah melalui visi. Nah di visi itu diturunkan ada dalam indikatornya, ya indikator misi, kemudian dalam hal misi itu. Nah turunannya ya katakanlah kalau berakhlak itu bagaimana mereka memiliki akhlak terhadap sesama, kemudian akhlak terhadap lingkungan dan juga menguatkan keimanan dan ketakwaannya. Kemudian kalau kaitannya dengan berkemajuan ya ciri di sekolah Muhammadiyah kan berkemajuan ya, maka kami dalam proses pembelajarannya itu penguasaan dalam hal teknologi informasi gitu. Kemudian ciri sekolah juga modern gitu. Nah, karena apa? Dia dengan ada beberapa kerjasama. Kalau berprestasi ini capaiannya adalah bagaimana warga sekolah itu ya memiliki prestasi dalam bidang akademik dan juga non akademik. Nah, itu turunan dari 3 nilai dalam visi itu melalui beberapa, itu nilai-nilai saja ya, tapi kalau untuk detailnya nanti bisa dicek di kurikulum kami. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu peraturan dan tata tertib sekolah. Pertanyaan pertama, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi tata tertib di sekolah Pak? Kalau tata tertib sekolah yang paling utama itu di bagian kesiswaan, nanti bersama dengan BK dan juga kami selaku pimpinan di sekolah. Jadi mereka ini menyusun semacam draft ya, draft tata tertib. Kemudian nanti setelah ada draft itu mohon maaf, sebelum ada draft itu biasanya menerima masukan-masukan dari hasil evaluasi proses kegiatan di sekolah. Biasanya kita ada evaluasi tahunan, ada evaluasi tengah tahun. Nah itu dari hasil evaluasi itu tata tertib itu disusunlah menjadi draft. Nah draft itu kemudian dipresentasikan dengan Bapak Ibu guru dan juga karyawan. Nah, nanti draft itu ada masukan enggak? Kalau sudah ada masukan kita perbaiki. Kalau sudah diterima maka dikeluarkanlah menjadi tata tertib sekolah. Nah tata tertib sekolah itu nanti kemudian kita sampaikan kepada orang tua ketika pertemuan orang tua. Lalu nanti orang tua dan juga anak membuat surat pernyataan bahwa telah membaca dan menyetujui peraturan tata tertib di sekolah. Itu fasenya seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, apa saja tata tertib yang berlaku di sekolah SMP ini Pak? Tata tertib contoh misal tentang pembelajaran, aktivitas pembelajaran, kemudian tentang kedisiplinan, tentang kehadiran, kemudian tentang bagaimana etik berpakaian, kemudian cara menggunakan sepatu, kemudian tentang potongan rambut, penampilan begitulah. Jadi lebih ke sana. Kemudian juga bagaimana mengatur untuk tidak melakukan tindakan anarkis, kemudian membuat kerusuhan, kemudian menjaga nama baik sekolah, kemudian juga bagaimana untuk menjaga perilaku untuk tidak melakukan bullying, kemudian perundungan, kemudian juga bagaimana ada saling menghargai antar teman dan banyak lagi yang terkait dengan itu, termasuk juga aturan-aturan bagaimana secara kehadiran di sekolah. Baik Pak, untuk pertanyaan ketiga, jika ada siswa yang melanggar peraturan tersebut, sanksi apa yang diberikan kepada siswa? Kalau terkait dengan sanksi bermacam ya, tergantung nanti jenis yang istilahnya yang tidak ditaati itu apa. Misal kalau kehadiran, kehadiran itu kan ada fasenya. Misal dia tidak hadir sehari, 2 hari, 3 kali, nah itu biasanya kita ya ada home visit. Kemudian nanti kalau sudah lama ya ada pemberlakuan sanksinya. Kenapa dia tidak hadir gitu.
Nah, dalam hal lain misalkan dari segi keterlambatan itu juga ada konsekuensi lah, kita menyebutnya namanya bukan sanksi tapi konsekuensi biasanya. Kalau terlambat sekali biasanya ada hafalan berapa surat, 2 kali ada berapa surat. Kemudian biasanya kalau mereka hadir tidak tepat waktu ketika hari Senin itu juga ada mereka mengikuti upacara sendiri di akhir kegiatan. Kadang juga ada ketika mereka terlambat berapa menit ya pulangnya dimundurkan berapa menit. Kemudian kalau dari segi berpakaian biasanya ya ada peringatan lisan. Kemudian nanti ada juga kita tegakkan kedisiplinan itu. Kalau hal penampilan rambut misalkan ya kita ingatkan kalau sudah tidak sesuai untuk dirapikan. Tapi kalau kemudian nanti sampai tahapan berapa kali itu kita sediakan tukang potong di sekolah untuk merapikan. Jadi ada alternatifnya itu. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang ekstrakurikuler. Untuk pertanyaan pertama, siapa saja yang bertanggung jawab dalam pengolahan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah? Kalau yang bertanggung jawab di bagian kesiswaan ya, yang utamanya di bagian kesiswaan itu yang menjadi koordinator ekstrakurikuler, tapi juga tetap berkoordinasi dengan yang lainnya, utamanya dengan kurikulum ya, karena aktivitas anak-anak ya kegiatan di sekolah. Lalu yang lainnya nanti guru pengampu. Ya, kalau penanggung jawab secara utuh tetap dari kepala sekolah. Baik Pak. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa saja ekstrakurikuler yang ditawarkan kepada peserta didik Pak? Kalau ekstrakurikuler yang ditawarkan ada beberapa kategori bidangnya ya. Satu katakanlah di bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu dibagi dalam beberapa kategori. Contoh dia matematik klub ya, kemudian sains klub, kemudian English klub, terus kemudian ada roket air gitu ya. Itu di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian ada di bidang seni. Nah, di bidang seni itu ya ada seni musik, kemudian ada seni rupa gitu atau menggambar gitu ya. Kemudian ada seni tari juga, itu di bidang seni. Kemudian di bidang lainnya, bidang olahraga, di olahraga itu ya ada badminton, kemudian ada tapak suci, kemudian ada volley, kemudian ada basket begitu ya. Itu beberapa di bidang olahraga. Kemudian juga ada kempo gitu, futsal, itu ada beberapa bidang olahraga. Di bidang lainnya, di bidang teknologi informasi ada desain grafis, kemudian ada informatika atau biasanya dinamakan dengan TI gitu ya. Kemudian juga ada fotografi, desain, itu yang kaitannya dengan teknologi informasi. Nah, itu beberapa bidang di pembagiannya. Baik Pak, untuk pertanyaan ketiga, kapan saja ekstrakurikuler itu dilaksanakan? Kalau ekstra dilaksanakan setelah pembelajaran ya, setelah KBM. Kalau KBM selesai jam 15.30, maka ekstra dilaksanakan mulai 15.30 sampai dengan 16.30, kira-kira 60 menit. Tapi juga ada ekstra yang itu wajib. Ekstra wajib itu tapak suci dan nisbul waton, itu dilaksanakan ketika KBM di hari Kamis untuk HW. Kalau TS-nya di hari Jumat, mereka masuk jamnya jam KBM. Kalau yang lainnya ekstra pilihan tadi di luar KBM. Baik Pak, untuk pertanyaan keempat, apakah setiap siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler? Kalau untuk ekstra yang diwajibkan tadi ada HW dan tapak suci, itu wajib untuk seluruh siswa kelas 7-8. Kalau yang lainnya itu diwajibkan minimal 1. Jadi dia paling tidak ada 1 ekstra kurikuler. Untuk kelas 7 kelas 8 ya, kalau kelas 9 sudah tidak ada untuk ekstra. Baik, untuk pertanyaan kelima, untuk pembina ekstrakurikuler ngambil pembina dari luar atau dari sekolah Pak? Kalau pembinanya ada yang dari dalam guru-guru kita, tapi juga ada yang dari luar. Beberapa kompetensi yang katakanlah di sekolah tidak pada waktu ada yang mengampu ya kita ambil dari luar. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan terkait karakteristik umum peserta didik.
Pertanyaan pertama, bagaimana cara untuk mendeskripsikan karakteristik umum peserta didik di sekolah SMP 2 Muhammadiyah Depok di Sleman, baik dari segi motivasi belajar, interaksi sosial maupun minat mereka, Pak? Kalau untuk karakteristik peserta didik, kami di awal tahun setiap anak-anak diterima di SMP Muhammadiyah 2 Depok, kita ada namanya asesmen ya psikologi. Nah, asesmen psikologi ini kita bekerja sama dengan lembaga namanya Bina Asih. Ya, lembaga psikologi itu. Jadi biasanya mereka mengisi angket-angket atau pertanyaan terkait dengan psikologis. Kemudian nanti hasilnya itu asesmen itu menjadi bekal untuk mengetahui karakteristik ya terkait dengan gaya belajar, motivasi belajar, latar belakang individu, kecenderungan cara berpikir dan sebagainya. Itu kita bekerja sama dengan lembaga psikologi untuk melakukan asesmen di awal tahun pelajaran. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh karakteristik peserta didik di sekolah SMP 2 Muhammadiyah Depok di Sleman dan bagaimana pihak sekolah berupaya untuk mendukung mereka, Pak? Kalau tantangannya tentu sangat beragam ya, karena input kita dari berbagai macam kategori latar belakang. Ya, kecenderungan-kecenderungan itu sangat beragam, maka itu menjadi tantangan yang sangat luar biasa bagi guru karena dengan adanya sangat beragam itu tentu kita harus selalu berinovasi. Nah, maka dengan adanya tantangan-tantangan dengan input yang beragam itu kita selalu berinovasi untuk melakukan pengembangan-pengembangan dalam proses kegiatan di sekolah. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang terkait tentang kultur sekolah. Pertanyaan pertama, bagaimana cara untuk mendeskripsikan kultur atau budaya yang paling menonjol di sekolah SMP 2 Muhammadiyah Depok di Sleman, misalnya dalam hal kedisiplinan, kerjasama, atau inovasi? Kalau kultur ya kita inginnya kan di dalam pembelajaran aktivitas di sekolah itu adalah adanya budaya belajar yang positif. Nah, budaya belajar yang positif itu apa ya, dari lingkungan belajar yang kondusif, yang efisien, efektif itu. Nah, itu dimulai dari siapa? Ya dari seluruh warga sekolah, gurunya, karyawannya, peserta didiknya itu mendukung dalam proses aktivitas membangun budaya belajar positif. Nah, budaya belajar positif itu dibentuk dengan kegiatan-kegiatan melalui penguatan karakter anak. Nah, karakter anak itu yang melakukan aktivitas atau pendampingan ya oleh Bapak Ibu guru karyawan. Ya mulai dari pagi ada 3S atau 5S begitulah ya, ketika mereka datang disambut. Kemudian ada tadarus, ada baca Quran, kemudian ada sholat duha, kemudian ada sholat duhur, kemudian sampai itu juga ada kultum, adzan, dan seterusnya. Itu kita melatih untuk penguatan karakter untuk menjadi budaya belajar positif. Termasuk di aktivitas di kelas ya kita membangun suasana belajar yang positif itu dengan pendampingan Bapak Ibu guru. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, berikan contoh kegiatan atau tradisi yang paling mencerminkan kultur sekolah dan bagaimana dampak terhadap pembentukan karakter peserta didik tersebut. Kalau pembentukan karakter dan nanti kan kita tadi saya sampaikan ya, Muhammadiyah 2 Depok itu punya brand Smart School ya. Maka di dalam turunannya itu ada nilai-nilai core value ya, itu yang menjadi harapan dari kita tentang komunikasi, kemudian independen, kemudian juga bagaimana dia sportif. Nah, itu beberapa nilai-nilai yang di dalam penguatan itu, nah itu diturunkan dalam program. Nah, programnya apa? Salah satu program utama, ini saya sebutkan program utama saja ya. Program utama misal di kelas 7 itu punya namanya Smart Charity. Smart Charity ini bagaimana kita membangun anak-anak kita itu memiliki jiwa sosial, kepedulian sosial. Nah, biasanya dilaksanakan di tahun sekali. Kemudian kalau kelas 8 ada Smart Karakter. Nah, Smart Karakter itu membentuk karakter. Nah, kita bekerja sama dengan TNI atau Polri untuk menguatkan karakter anak-anak. Kalau nanti di kelas 9 mereka ada namanya Smart Leadership gitu. Smart Leadership itu ya kita bagaimana ketika anak-anak nanti mau lulus itu kita latih dia menjadi pemimpin, karena nanti kan lulus dia melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi ya. Nah, di samping itu juga ada setiap tahun kita ada penguatan anak-anak dengan motivasi belajar, kemudian juga ada
talent ya. Talent itu setiap akhir semester biasanya ada penampilan anak-anak, kemudian ada market day dan lain sebagainya. Itu program-program yang secara umum. Kalau detailnya masih ada lagi program yang lainnya. Baik Pak. Ya. Saya tertarik dengan yang tadi Pak. Ketika kita udah mau masuk tadi kan kita ikut menyalami kan Bapak. Itu ada pengumpulan HP. Itu apakah termasuk tata tertib Pak dari sekolah ini? Ya, itu menjadi ketentuan di sekolah ya. Karena kita boleh bawa HP, tapi untuk HP itu dititipkan di sekolah. Kecuali pada proses pembelajaran. Kalau ada yang membutuhkan HP, jadi misalkan guru mau pembelajaran nih pakai HP, maka mereka ngambil kemudian dibawa ke kelas. Kalau udah selesai nanti dikembalikan lagi. Nah, nanti ngambilnya ketika mereka sudah pulang sekolah. Jadi biar mendukung pembelajaran ya dipakai hanya pembelajaran, tapi kalau selepas itu disimpankan gitu. Baik Pak, sekian wawancara singkat terkait perihal tersebut. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah katanya. Semua hal baik datangnya dari Allah SWT. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.